Sampean titeni nanti itu anu nih, halaman nih. Lah ini. Lah. Oh, Jayid. Heeh. Nah, kita mulai ya. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah wa khairul asma'i kulluha lillah. Wassalatu wassalam ala habibillah wa syafi'illah abil qasim Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. La siyama baqiyatillahil a'zam ruhi wa arwahuna lahumul fida. Untuk bahasan kita kali ini, kemarin definisi tentang yaqdo sudah dibahas. Sekarang kita masuk pada pembagian yaqdo. Ya, kita pakai istilah langsung ya. Yang penting kita pahami kemarin bahwa yaqdo itu tersadar, terjaga. Jadi dari kantuk lupa, dari kantuk dia itu tertidur dan sebagainya ya. Ini pembahasan kita yang lalu. Untuk kali ini kita masuk kepada bahasan pembagian yaqdo dan akan saya baca dulu pelan-pelan ya. Kita harokati, baru nanti kita terjemahkan dan kemudian kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaqdatu hiya salah satu asya'in. Yaqdo itu ada 3 bagian. Al-awwalu lahdul qalbi ilan nikmati alal iyasi min iddiha wal wukufu ala haddiha wat tafarruhu ila ma'rifatil minnati biha wal ilmu bitaksiri fi haqqiha. Yang kita terjemahkan. Yang pertama itu perhatian hati. Ya. Ilan nikmati kepada nikmat. Jadi sadar pertama ini kita menyadari bahwa kita ini sudah tenggelam dalam nikmat-nikmatnya. Ya. Mulai kita sebelum lahir, kita kecil, kita besar, dan sampai seumur kayak gini nih. Nah, ini baru kita sadar loh, iya kita ini sudah berapa banyak nikmat yang sudah kita dapatkan. Ya. Alal iyasi min iddiha. Ya. Menghitung nikmat ini kita putus asa untuk menghitungnya. Alal iyas min iddiha. Ya, nikmat dohirnya, nikmat batinnya, ya, nikmat sebelum, sekarang, ya, nikmat masa kecil, nikmat masa remaja, nikmat masa berkeluarga, nikmat mempunyai anak. Nah, ini kita hitung satu-satu. Nah, dalam artian apa? Nanti supaya kita gimana? Alal iyasi itu gimana? Alal iyasi ini putus asa. Iyas itu putus asa. Min iddiha dari menghitungnya. Jadi menghitung nikmat itu. Putus asa dari menghitungnya. Ya. Wal wukuf ala haddiha dan berhenti karena nikmat yang semakin kita ini menyebutnya, semakin kita tidak bisa menghitungnya. Tidak ada batasannya sudah. Ya. Wat tafarruhu
ila ma'rifatil minnati, dan mencurahkan. Tafarruh itu mencurahkan segenap tenaga, ya. Ila ma'rifatil minnati, kepada pemberi nikmat, memberi anugerah. Ya. Kayak kita ini keluar ada sate di depan pintu. Ya. Tiap kita ini keluar gerbang ada gulai. Nah, ini aneh orang nih, ya. Diam-diam aja, wis tidak ngomong, diambil, dimakan. Paling tidak kan tanya, dari mana ini? Siapa yang naruh sini? Kok baik ini? Nah, paling tidak paling kalimat matur suwun nggih. Nah, itu bagi orang-orang yang cerdas. Wal ilmu bitaksiri fi haqqiha. Ya. Dan ilmu kita ini apa? Terbatas dalam memenuhi haknya. Ya, untuk menghitung-hitung tadi, hitung tol nggak bisa. Apalagi kita menyelesaikan dan juga melaksanakan hak yang sudah diberikan. Ya. Jadi kewajiban kita bagaimana kita mendapatkan hak kita. Ya. Nah, itu Musannif Syekh Ansori di dalam matanya ada alal hadiyah tadi apa? Alal hadiyah yang awal-awal. di fihakiha. Yang mana? Ala hadiyah. Oh, di dalam hak, ya, nikmat. Jadi hak kita diberi itu loh, ya. Hak nikmat itu ini kita sudah tidak mampu. Ya. Taksir itu terbatas dalam menjalankan haknya nikmat yang sudah diberikan ke kita. Dalam hak. Ya. Nah, ini Syekh Qasoni menjelaskan lebih rinci di bawah ini. Ai awalit salasati. Ya. Salah satu di antara tiga. Lah, yakda itu ada tiga. Ini yang pertama yang disebutkan. Ya. Yaitu fokus kita pada nikmat yang telah diberikan. Ya. Hadil umurit talata. Dari majmu'ah hadihil umurit talata. Jadi salah satu tiga perkara tadi. Ya. Yang sekarang masih pertama disebutkan. Al-ba'ithatu alal qiyami. Yang mendorong untuk segera bangkit. Bi'adai syukrin nikmati. Dengan melaksanakan syukur nikmat. Bito'ati, dengan ketaatan, wal jiddi, sungguh-sungguh, wal ijtihadi, dan rajin fil ibadah, di dalam ibadah. Wahya mulahadatun ni'ami adh-dhahirati wal batinati. Wasabiqati wal lahiqati. Nah, yaitu apa? Mulahadatun nikmat dhahirah. Jadi kita memperhatikan nikmat-nikmat yang dohir dan yang batin. Nah, dohir itu banyak. Fisik kita yang lengkap, ya, makanan, minuman, rumah, ya, udara, dan semuanya ini, ya. Yang dohir banyak. Yang batin apa? Ketentraman dengan adanya keluarga yang lengkap, ya, dan banyak hal. Wasabiqo, kita bahas tadi sebelum dalam kandungan kita berbuat baik kepada Allah, Allah sudah mendahului kita dengan berbuat baik. Walahiqo, dan yang akan datang, yang sekarang. Kama qala ta'ala,
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat yang ke-31 ayat yang ke-20 ini. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinatan. Dan saya melengkapi, ya, dia asbagha ini dia Allah. Ya, dialah yang melengkapi kalian nikmat-nikmatnya yang dohir maupun yang batin. Nah, ini merujuk pada ayat ini. Ya. Ma'al iyas min ittihar. Nah, ini dijelaskan pada bagian yang kedua. Jadi yakdo ini musonifnya itu menjadi 3 bagian. Ya. 4 bagian ini. Yang pertama lahdul qalbin ni'am alal iyasi min iddiha 1. Yang kedua wal wukuf ala haddiha 2. Wa tafarruh ala nikmatil minna biha 3. Wal ilmu bitaksiri fil haqqi. Nah, satu persatu ini dijelaskan oleh musannif Syekh Qasyani. Ya. Yang dimaksud ayat ini gimana? Nah, ma'al iyas min iddiha. Di sini putus asa untuk menghitung nikmat, ya. Padahal kalau kita lebih rinci lagi seumpama ya, sekali makan aja 1 piring, itu memungkinkan kita apa? Seluruh sel yang jumlahnya triliunan itu bisa beraktivitas. Triliunan sel ini satu persatu kita harus terima kasih pada yang memberi. Sebelum kita selesai habis menyebutkan satu persatu, nikmat lain yang itu datang lagi. Nah, ini maknanya, ya. Min iddiha furadi likauniha ghairu mutanahiyah. Ya, karena keberadaan nikmat itu tidak terbatas, tidak berhenti. Jadi kita benar-benar tenggelam dalam nikmatnya. Wa minal bulughi ila nihayatiha. Ya. Dari sampai ke akhir, ya. Akhir nikmat itu kita sudah kehabisan waktu, ya, kehabisan langkah, kehabisan tidak bisa menghitungnya. Wal wukuf ala haddiha, hingga berhenti sampai batasan kita, bukan batasan Allah. Allah tidak terbatas dengan nikmat-nikmatnya. Majmu'atun limtinai inkhisariha fi haddin. Nah, semuanya kalau kita kumpulkan tadi limtinai, ya, mencegah inkhisari terbatasnya di dalam apa? Batasan-batasan yang sudah ada ini. Jadi intinya kita disuruh menghitung nikmat, kita tidak mampu, kita berhenti karena ketidakmampuan kita itu. Ya. Lanjut, yang agak ke bawah, Tri. Sudah, tafaruh itu, semua tafaruh. Sudah. Summa at-tafarruhu ila ma'rifati annaha minallahi ala sabilil imtinani wal mauhubah. Kemudian mencurahkan, ya, kepada pengetahuan kita ini tentang apa? Annaha, bahwasanya semuanya dari Allah. Ala sabilil imtinan, atas dasar anugerah wal mauhibah dan pemberian. La ala sabilil istiqoqi wal majazati, bukan atas dasar hak dan balasan kepada kita. Nah, karena sebagian kita masih menganggap, oh, kita karena pahala banyak, karena kita melakukan tugas-tugasnya, kita harus mendapatkan
hak kita, yaitu surga, pahala, dan sebagainya. Nah, ini kita fokusnya tidak ke situ. Itu bukan selayaknya kita sudah berpikir kayak gitu, itu dulu. Ya. Sekarang kita melihatnya bahwa itu anugerah. Sebelum kita lahir kita berbuat apa? Dalam perut kita berbuat apa? Allah sudah mendahului dengan seluruh nikmat-nikmat yang ada. Fa innaha hududun wa qisama quddirat fil azali qabla wujudina. Nah, ini. Fa innaha, karena apa? Nikmat itu hududun. Ya. Merupakan kebaikan, nasib baik. Wakisam, bagian. Kudiro, yang telah Allah takdirkan fil azali, di zaman azali. Ya. Azali itu sebelum terciptanya segala sesuatu. Qabla wujudina. Sebelum wujud kita. Jadi baiknya Allah itu sebelum makhluk apapun sudah mengenalnya, bertasbih, melakukan hal yang baik, Allah telah mendahului dengan kebaikan semuanya. Nah, ini makna kita tafarruh ila ma'rifatin nikmah ini gini. Ya. Bukan karena hak kita mendapatkan pahala, bukan ya. Jauh dari itu semuanya. Berikutnya paragraf summal ilmu bi anna wa in istavrohnal juhda wa balahnal wus'ah fil qiyami bisyukriha kunna fi ghayatit taksiri fi haqqiha. Nah, kemudian ilmu bahwasanya kita ini jikalau in istavrohna, jikalau mengerahkan tenaga dengan seluruh kesungguhan 24 jam yang kita miliki. Wabalahnal wus, dan sampai pada kita melaksanakan ya, bangkit dengan segala macam kekuatan daya yang ada. Bisyukriha, dengan berterima kasih pada pemberi nikmat. Kunna fi ghayatit taksiri fi haqqiha. Kita akan dalam kondisi taksir. Taksir itu terbatas. Jadi tidak nutut waktu. Fi haqqiha, di dalam menjalankan hak, yaitu nikmat yang telah diberikan kepada kita ini. Fa inna lanakumu bisyukriha. Nah, apabila kita ini ya lanakumu bisyukriha, ketika menjalankan atau bangkit atau berterima kasih dengan pemberian itu, illa bil alati hiya aidon, dengan alat yang mana juga minan ni'am, itu juga nikmat. Nah, seumpama ya kita beri terima kasih dengan kata-kata terima kasih Allah, syukron lillah, terima kasih ya Allah. Kita ini berterima kasih, kita ini menggunakan mulut, dan mulut ini juga pemberian Allah. Kita seumpama ngasih karena mendapatkan rezeki lebih, ngasih santunan anak yatim, uang ini pun uangnya Allah juga. Yang kita kasih nanti yatim piatu itu Allah yang menyediakan. Nah, semuanya. Wala nastati'u istimalaha illa bil hauli wal quwa wat taufiq lil amal. Wala nastati'u istimalaha illa bil hauli wal quwati wat taufiqi lil amali. Kita tidak dapat menggunakannya kecuali dengan daya dan kekuatan dan taufik lil amal, di dalam beramal. Allati hiya ni'amun kulluha minha,
Yang mana nikmat ini semuanya dari Dia. Apa yang tersisa? Ya, ini bentuk kita lahdo ala nikmat. Jadi terjaga atas nikmat-nikmat yang ada dengan makna ini. Jadi ilmu kita ini, kalau kita mengetahui semuanya dengan syukur, syukur pun juga semuanya dari Allah, alat-alatnya, kekuatannya, taufik yang ada, perbuatan, semuanya juga nikmat. Ya. Fala sabila ilal qiyami bihaqqiha illa bil i'tirafi bil ajzi minhu wat taksiri. Tidak ada jalan ya, ilal qiyami ya, menuju kebangkitan, artinya bangkit kita bihaqqiha dalam melaksanakan hak-hak nikmat yang telah diberikan, illa kecuali apa? Bil i'tirafi, dengan mengakui bil ajzi minhu, bahwa kita lemah, wa taksiri kita ini terbatas. Li'annana kullama istadna bisyukri wa ta'ati. Sesungguhnya kita semakin banyak kita bersyukur dan taat dan bangkit melaksanakan hak-hak nikmat, isdadat ni'am ad'afan mudha'afa. Akan bertambah nikmat itu dengan tambahan yang berlipat-lipat. Ya. Ini sisi lain bahwa ketika kita melaksanakan ini, kita mengakui dengan lemahnya kita tidak mampu, dengan terbatasnya kita, tapi sisi yang lain juga dengan tambahnya kita syukur. Harapannya apa? Akan bertambah nikmat-nikmat yang berlipat ganda. Ya. Dan itu pun nikmat Allah juga. Nah, ini ada yang ditanyakan? Yang belum jelas? Sudah. Ustaz ini? Cukup sudah. Cukup ya? Nah. Ustaz Mursalin gimana? Nah, Ustaz. Ya cukup dulu Ustaz. Tentang nikmat ini luar biasa. Ya. Artinya kita mau bersyukur juga ya dari nikmat juga. Artinya kita terdigoyor dengan berbagai macam nikmat begitu kan. Ada yang ditanyakan? Yang tadi? Ya. Sudah? Cukup lanjut dulu Ustaz. Oke. Lanjut lagi ya. Oke. Yang yakdo yang kedua, jadi tadi apa? Terjaga yang pertama itu dengan memperhatikan nikmat-nikmat yang ada. Ya. Yang halaman berikutnya, dari ini yakdo yang kedua. Ya. Yakdo yang kedua ini mutolaatul janayati. Jadi kita mempelajari kejahatan-kejahatan sebelumnya lah ini. Nah. Loh, berikutnya. Nah, wal wukufu alal khotori fiha, wat tasammuru litadarukiha, wat tahallusu min rikiha, wa talabun najati bitamkhisiha. Nah, untuk yakdo yang kedua itu mempelajari kejahatan, wal wukufu ala khotori fiha, dan berhenti atas bahayanya
kejahatan yang ada. Watasammuru litadarukiha, dan mempercepat untuk memahami kejahatan ini. Watahallusu, dan melepas diri min rikiha, dari belenggunya. Watolabun najati, dan mencari jalan keselamatan. Bitamkhisiha, dengan menjauh dan lari dari kejahatan yang telah dilakukan tadi. Ya, ini Syekh Ansori dalam matanya membagi Mutola'atul Janayah ini ada 4 juga ya. Pertama, wukuf al-khotor, dari berhenti dari bahayanya kejahatan yang sudah kita lakukan ini. Watasammur litadarukiha, kemudian mempercepat untuk memahami berapa kejahatan yang sudah kita lakukan, berapa dosa, berapa kedoliman, ya, berapa hak Allah yang telah kita langgar, berapa perintah-perintahnya yang tidak kita lakukan. Nah ini tasyamur, cepat kita. Watahallus min rikiha, dan kita harus melepaskan semuanya itu. Jadi kotoran-kotoran yang telah membelenggu lagi, yang sudah mulai terbiasa, yang sedikit terbiasa, yang sekali-kali kita lakukan. Nah, ini kenapa? Min rikiha, Rikiha itu belenggunya. Ya, kayak orang itu kalau lehernya itu di rantai itu loh, tadi kebotan ini. Nah, rikiha. Watolabun najati, dan mencari keselamatan. Min tamkhiha, dan menjauh. Nah, itu yang keempat. Ya, jadi ada 4 solusi, ya, cara yang sini. Ya. Nah, berikutnya dijelaskan oleh Syekh Qasoni dari matan yang sudah ada ini dengan cara 5 di sini. Ya. Ai-atsani. Yang kedua, min khawasil yaqdo, dari kekhususan yaqdo. Majmu'u umuri khamsatin. Nah, terkumpul 5 perkara di sini. Nah, kulluha bi'tibari daf'il dharari. Semuanya dengan dasar mencegah bahaya. Nah, manusia semuanya itu diciptakan Allah. Itu ada naluri yang namanya naluri menghindar dari bahaya. Ya. Hewan pun juga gitu. Ya, orang tidak mungkin tiba-tiba datang dan masuk ke dalam api. Nah, atau ketika es yang benar-benar dingin, dia melepaskan bajunya, membiarkan dia dalam kedinginan. Ya. Itu dia fitrah menjaga dari bahaya itu diantaranya diletakkan pada setiap manusia. Nah, Mutola'atul Janayah ini mempelajari kejahatan ini. Kenapa? Kita tahu kabar banyak, ya, 125.000 para nabi itu sudah ngomong semuanya bahwa nanti ada hari akhir, ada hari pembalasan, ada hari setiap apapun akan diperhitungkan. Bahwa jadu ma'amilu hadir, di dalam satu ayat itu. Semuanya akan hadir, tidak ada satupun dari perbuatan yang tidak dihadirkan. Semuanya nampak. Ya. Kalau 1 detik bisa dipisah menjadi 1000 pisahan, semuanya ya CCTV-nya akan hadir di sana. Kama annal kisamul awal. Ya. Sebagaimana pada bagian yang pertama, bi'tibari jadbin nafa. Ya. Atas dasar apa? Daya tarik kemanfaatan. Yang pertama dengan nikmat tadi, nanti akhirnya bersyukur, akhirnya ditambah. Itu orang itu selalu mencari manfaat pada dirinya.
Oh nanti masuk surga nanti. Oh nanti ditambah nikmatnya nanti. Ah, senang. Ya, itu yang pertama tadi. Yang kedua ini daf'ud dharar. Jadi fitrah yang asas pada diri manusia mencegah bahaya. Wah, kejahatan kita ini oprek. Sudah pernah ini, sudah pernah itu, sudah pernah ini. Nanti gimana ngadep Allah nanti? Nah, fitrah inilah yang menghalangi kita. Menjadikan kita harus berpikir keras. Oh ya harus berhenti sudah. Ya. Fa'innahuma min khawafil yabdoni. Fa'innahuma karena keduanya yaitu menghindar dari bahaya dan mencari manfaat. Ya. Menghindar dari bahaya itu yang sekarang ini. Ya. Kejahatan-kejahatan yang kita lakukan, kenapa kita tidak lanjutkan? Karena nanti akan bahaya kata ketika kita bertemu Allah nanti. Min khawasil yakdoni. Keduanya merupakan kekhususan dua yakdo. Ya. Yakdo itu tadi daf'ud dharar dan jadbun naf. Mendatangkan manfaat. Fadhalika bil istifadati min ismil mun'im. Fadhalika bil istifadati min ismihi al-mun'imi. Wahada bil ihtirazi an ismihi al-muntakimi. Oleh karena itu, ya, kita min ismil mun'im hadal istilah. Kita mendatangi nama si pemberi nikmat ini. Yang namanya mun'im. Nah, nama Allah itu mun'imun, yaitu zat yang memberi nikmat. Ya. Hada bil ikhtiras. Ini untuk apa? Menghindar, menjauh. An ismihi dari nama Allah juga al-muntakim. Nah, muntakim nama Allah juga. Kayak di ayat itu Azizun dzuntiqam. Di salah satu ayat ini. Dialah zat yang pemilik kemuliaan dan pemilik pembalasan. Nah, nanti kalau kita jahat dibalas sama Allah. Hati-hati nanti. Nah, kita bersandar pada satu nama dan menghindar pada nama yang lain. Yaitu nama Allah yang memberikan kita nikmat dengan pahalanya, dengan surganya, dengan pemberiannya, dengan anugerahnya, dengan menghindar nama yang lain yaitu muntakim. Wa huwa bin nadhari ila masalafa minal mukhalafati wal janayati as-sadirati anhu, yaitu melihat ila masalafa minal mukhalafa, kepada apa-apa yang telah berlalu dari penentangan-penentangan. Mukhalafa itu penentangan. Jadi ngelawan, ya. Wal janayati dan kejahatan-kejahatan. As-sadiru anhu. Ya. Yang bersumber darinya. Nah, kalau kita ini nanti muntakim nanti balasnya gini. Kalau kita 1000 kali kesalahan, kita akan berhadapan muntakim 1000 kali. Ya. Itu nanti gak akan pernah bisa lolos dengan muntakim. Ya. Sekarang ini masa kita ada ikhtiar, bisa memilih. Tapi masa itu, ya, ketika semuanya dikumpulkan di mahsyar, semuanya di hadapan sidang Allah nanti satu persatu, ya, semuanya akan dihadirkan. Perbuatan-perbuatan kita, ya, muntakim akan apa? Dihadirkan juga dengan seluruh bukti-bukti yang ada, CCTV yang ada, seluruh waktu yang ada, tempat yang kita sandari, ya, nafas kita, anggota tubuh kita, ya.
Itu semuanya akan bersaksi. Ya. Wal wukufu ala anna irtikabal janayati mukhatiratun bin nafsi. Dan berhenti ala anna irtikabul janaya karena tertimpa kejahatan mukhataratun membahayakan bin nafsi kepada jiwa. Fa innal janayata min atharil ismil mudilli. Karena kejahatan itu dari pengaruh nama al-mudil. Ya. Nama lain Allah ini ya, menyesatkan. Ya. Artinya bukan Allah jelek, Allah misal enggak. Ya. Kita dikasih pilihan. Ya. Karena Allah yang memberikan tenaga. Tapi Allah tidak bisa dipersalahkan dengan apa? Kenapa? Karena Allah sudah ngasih undang-undang. Ya. Ini tak kasih pisau. Ya. Gunakan dengan baik. Jangan digunakan untuk hal-hal yang merugikan orang lain maupun diri sendiri. Nah, ini mudilnya Allah. Allah itu menjadikan orang sesat bukan berarti Allah di situ ikut andil dalam keburukan yang bisa dipersalahkan. Ya. Ikut andil dalam artian tenaga semuanya milik Allah. Ya, itu bisa, tapi tidak bisa dipersalahkan Allah. Ya. Karena semuanya ada pada ikhtiar, pilihan. Ya, kita masuk neraka, kita sendiri. Ya, surga kita yang membangun sendiri, neraka kita yang membuka sendiri. Ya. Al-muaddi ila istila al-muntakin. Ya. Ini mudil ini juga apa? Akan mengarah pada al-muntakin, zat yang membalas nanti. Alal jani atas orang-orang yang melakukan kejahatan. Bil iqabi dengan siksa wal halaki dan kehancuran. Ya. Ini dijelaskan pada paragraf yang pertama sampai pada al-wukuf tadi ya. Yang berikutnya pada paragraf berikutnya ini menjelaskan atas syamur litadarukiha. Jadi kita mempercepat gimana? Tasyamur itu dimanakan oleh Syekh Qasani apa? Huwa al-jiddu fit ta'ahubi lis-sa'i fi tadarukil janayati. Ya. Tasyamur mempercepat apa maksudnya? Yaitu al-jiddu dengan kesungguhan, segenap tenaga. Fit ta'ahubi dalam memahami. Cepat kita sadar, akhirnya cepat ini. Biasanya kayak kebakaran atau hal-hal yang ini, lambatnya penanganan itu apa? Tingkat kerusakan itu akan menjadi lebih besar. Nah, tasyamur di sini mana apa? Semakin kita cepat bangkit, cepat tahu masalahnya, sumber masalah kejahatan kita, maka cepat kita penanganan untuk berhenti dan juga merubahnya menjadi baik. Lisai untuk usaha fi tadarukil janayati di dalam memahami kejahatan. Bil iyadi dengan berlindung ila ismil hadi kepada nama al-hadi, yaitu Allah punya nama lain yaitu al-hadi, zat yang memberi petunjuk. Ya. Ada di dalam nama Allah yang lain tuh Yaman usia faghfara, wahai zat yang dimaksiati, dia pula yang mengampuni. Nah, ini ada 1001 nama Allah itu, rincian dari Asmaul Husna itu detail di sana ya, membahas tentang ini. Fayatadarokahu, fayatadarokuha, bima yuzilu atharoha bil kafaroti awil qadai
awir raddi. Nah, maka memahaminya bima yuzilu atharoha. Dengan apa? Menghindarkan dampak yang ada. Ya. Dampak apa? Kalau kita contohkan seumpama kita satu kejahatan, ya, itu sama artinya seumpama maaf satu kotoran, ya, satu cebok dimandikan ke dalam tubuh ini, ya, itu pembersihannya juga gimana? Nah, ini di sini disebutkan bil kafaroti. Kalau itu berhubungan dengan hak orang, maka kita berikan haknya. Kalau dengan Allah, maka kita lakukan yang tidak kita lakukan seperti perintah-perintahnya. Ya. Wal qadha atau mengkodok, menggantikannya. Apa yang belum kita lakukan, kewajiban-kewajiban awirati, atau kalau hal-hal yang buruk. Ya, seperti kalau mencuri, kita menolaknya, tidak melakukannya lagi. In kanat madlamatun. Karena semua kejahatan itu madlamah, akan menggelapkan hati. Awil iltizamul kisos. Awid diati inkanat alan nafas. Nah, kalau itu berhubungan dengan hak-hak umum seperti kisos, ya, kita membunuh harus dibunuh, ya, dia, atau kita harus mengganti rugi. Inkanat nafas, ya, kalau itu berhubungan dengan jiwa seseorang. Ya. Wafil jumlati bima ayyanahu syar'u min anwa'it tadaruki al-mujibati litahallusi min rikkiha. Ya. Dari kalimat yang sebelumnya, yaitu mengenai kisos, dia, kafaro, kodok, dan menolaknya dan sebagainya tadi, ya. Ayyanahu, ya, dia, yaitu al-hadini, yaitu Allah telah menentukan asyar'u di dalam syariat min anwa'it tadaruki, dari macam-macamnya yang harus difahami. Artinya apa? Ya, kita harus belajar fikih, kita harus belajar mengenai tauhid, ilmu kalam, mengetahui hak Allah, hak manusia, hingga kita nanti tahu harus menghindar dari kejahatan apa. Nah, kita di luar sana kita lihat banyak yang melakukan terus, ya. Ada kalanya dia tidak bertobat, ada kalanya dia karena tidak tahu bahwa itu jahat. Ada secara akal juga memungkinkan, ya, kayak mencuri itu nggak perlu kita melihat di syariat ada enggak. Nah, itu juga merugikan orang lain, ya, fitrah kita, ya, itu sudah cukup memahami bahwa itu enggak boleh. Nah, Quran, hadis ini memperjelas hukum akal yang ada. Kenapa? Mujibah litahallus min rikkiha. Agar kita apa? Melepaskan dari belenggu itu. Dari belenggu kejahatan yang sudah kita lakukan. Fa innal janayata, karena kejahatan itu malikatun mujibatun lirikin sahibiha fi asari ismul muntakim. Karena sesungguhnya kejahatan itu malikatun, akan menjadi mendarah daging yang mengakibatkan membelenggu pelakunya. Fi isaril, yang menggiring pelakunya kepada al-ismul muntakim, pada yang al-muntakim, nama Allah nanti yang muntakim. Nah, ketemu Allah, aduh, harus menghindar ini. Nah, cara menghindarnya tidak ada yang lain. Kejahatannya diketahui dulu, difahami, dan berhenti. Bagaimana caranya supaya nanti ketika bertemu muntakim, kita
tidak diperlakukan sebagai buron, sebagai orang yang bersalah, sebagai orang yang harus dihukum. Wa fi ba'din nuskhi min rikiha. Nah, dan di nuskha yang lain, ya, min rikiha ini diartikan ronakoha, bukan belenggu, ya. Tapi di sini kotoran. Kejahatan itu sama dengan kotoran, nanah, ya, menjijikkan. Nah, kejahatan itu fa'innal janayata, karena kejahatan itu muqaddiratun lin nafsi, akan memperkeruh jiwa. Mani'atun an qabuliha anwarul ismil hadi bisofaiha. Nah, kejahatan ini akan mencegah datangnya atau diterimanya anwarul hadi, cahaya nama pemberi petunjuk, bisofaiha, dengan kesucian hati ini. Artinya apa? Jadi kalau kebaikan apapun, kalau kena tetes kejahatan aja, itu semuanya jadi rusak nanti. Makanya kalau di dalam di beberapa kitab yang lain ada bahasan tentang taholli. Ya. Jadi untuk meringkas dari semuanya itu konsepnya apa? Ada taholli, ada tajalli, ada tahliyah. Tajalli itu apa? Mengejawantakan semua aturan main yang ada. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan taholli itu mengosongkan diri dari semua hal-hal yang buruk, ya, akhlak yang buruk, ya, semuanya ini kenapa? Karena itu nanti sama artinya kita mengisi satu tong, tapi dilobangi, ya. Jadi membatalkan amalan-amalan baik semuanya. Nah, memakai di kitab yang lain itu pakai kadriyah, ronakiha, ronkun, ya, seperti kayak kotoran ini. Nah, kotoran ini akan menghindarkan kita dari nama Allah yang baik, yaitu Al-Hadi, wa huwa as-sahhu. Nah, ini makna perumpamaan yang lebih dekat. Yang kelima, wa khamiswa, dan yang kelima dari penanganan mengetahui lebih dini tentang kejahatan, tolabun najati, ya, mencari keselamatan bitahlisiha, dengan lepas tangan dari kejahatan itu, wa izalatuha, dan membersihkannya, bitadhiri, izalatuha itu menghilangkannya, bitadhirin nafsi, dengan mensucikan jiwa, andaroniha, dari kotoran-kotorannya, bitoati, dengan ketaatan-ketaatan, wa iltizamu ma yazilu atharoha, yang mengharuskan apa? Menghilangkan pengaruh dari kejahatan itu sendiri. Nah, itu bagian kedua berkenaan dengan yakdo, yaitu memahami, mempelajari kejahatan-kejahatan yang ada. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada pertanyaan yang belum jelas. Terlalu cepat Pak Zaini ini enggak? Atau gimana? Enggak. Yang Enggak, penting ya? gini, enggak, saya menangkap intinya dari musannifnya, harus kemudian penjelasannya ini artinya itu untuk melengkapi apa yang disampaikan musannifnya itu. Jadi kan intinya yakdo itu kan harokatnya tadi sudah enggak kira-kira? Ya, bisa. Saya hanya agak kesulitan tuh kalau kadang-kadang itu dia itu penerjemahnya itu
ruangnya ini loh. Saya tuh harus nyari ruang yang pas gitu. Teknik kan. Sehingga kadang-kadang saya singkat-singkat itu kan. Ya khawatirnya nanti Iya, ya. Ini singkatan itu apa artinya? Mungkin jangan-jangan ya. iya. Heeh. Kan ruangnya itu kan di Iya, fotokopian itu kan mepet. iya. Jadi Baliknya ya, itu mungkin ya, baliknya itu. Jadi, tapi ya dikasih nomor aja. Jadi kayak baris ini di cawang nomor berapa, terus nanti di baliknya itu nomor ini. Jadi nanti rujukannya mungkin agak lebih mudah mungkin itu. Karena memang ruang kiri kanannya kayak enggak cukup ya. Udah. Nggih. tapi secara garis besar bisa ditangkap ini ya. Apa istilahnya intinya ini kena. Nggih. Poinnya ini jelas ya tadi ya. Jadi hanya 2, terus solusinya tadi ada 4 dan 5 tadi. Ya, harus bagaimana nanti. Jadi itu nanti insya Allah bisa diulang lah di ini karena sudah direkam, mudah-mudahan nanti itu bisa diulang lagi apa yang tidak jelas nanti gitu nggih. Mungkin rekamannya nanti bisa dikirim di grup, Ustaz. Iya, insya Allah nanti. Nah, ini mungkin Mas Eri Mas nanti Eri ya. Ya. Mungkin nanti. Ya. Menarik tentang tasyamur itu. Tasyamur. Ini Tadi kan alhamdulillah ya gimana? Ya tadi kan membahas tentang tasyamur dari, maksudnya menarik gitu. Sesuatu yang menarik bagi saya kalau tasyamur itu yang tadi Ustaz jelaskan. Oke, insya Allah nanti kan bisa dikirim ya, mungkin Mas Eri ya, di grup itu. Ya. Ya. Sudah tak anukan juga nanti ini kita anukan nanti kajiannya keberapa, terus judulnya itu apa aja. Jadi nanti supaya ngerujuknya gampang. Jadi nggak perlu nyari-nyari kita. Jadi lebih sistematis nanti aneh. Ya, jadi nanti kalau ada rekamannya itu kan kita bisa nyocokkan kita yang kelewat itu loh, bagian-bagian yang kelewat. Oh ya, enggak. Ya. Tapi enggak kecepatan ya Pak Jenny ya? Ya sebenarnya enggak, hanya kemungkinan kan kadang-kadang ngepaskan perkataannya itu loh, saya itu agak kadang-kadang itu. Iya. Kan ada kata-kata yang kita sudah paham, ada kata-kata yang kita belum. Ada kadang-kadang kan penjelasannya itu kan istilahnya itu memahaminya itu kadang-kadang artinya itu kan bukan arti yang sesungguhnya kadang-kadang itu. Iya. Arti bahasa bukan arti yang letterleknya gitu loh. Ya sebagian gitu memang ada. Itu. Makanya kan justru itu kadang-kadang yang saya butuh banyak catatan saya di situ akhirnya. Istilah-istilah satu ya. Terus juga ini majas-majasnya. Terus kadang-kadang itu enggak langsung AB gitu enggak. Jadi kadang muter sana dulu kadang-kadang gitu ada model ini. Jadi perumpamaan analog juga gitu loh. Jadi kalau melihat sisi bahasa itu gitu, banyak perumpamaan. Akhirnya kita menerjemahkan itu dengan contoh juga kadang-kadang gitu karena ngelihat konteksnya itu. Ya. Oke. Kalau gitu ini untuk sementara gitu ya. Tadi insya Allah kecepatan segitu bisa ya, enggak. Kalau yang sebelumnya kan saya pelan-pelan karena ngetutnya itu tadi harokat tadi loh. Jadi biar nanti harokat semuanya. Nah, kalau yang sekarang ini agak cepat sedikit, saya pertimbangannya apa? Oh nanti bisa dibuka lagi, nanti dicek lagi karena ada terjemahannya itu.
Sudah nggih? Unmute gimana? Sudah, Ustaz? Ya. Oh, Diakhiri ya? ya. Nggih, monggo nggih. Ya, monggo kita akhiri. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadi amin. baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Jazakallah Bisa keluar ya? khair. Siapa Mas Lutfi? Saya tak telepon tadi.